Wah, whey protein harganya 11 ribuan. Nah, udah komplit kan? Paket ekonomis budget pelajar. Ini nih. Tapi masa sih bisa dapat 11 ribuan di era gempuran bahan baku yang sedang kencang-kencangnya? Ini produk lokal ya, buatan anak Indonesia. Ya, bahan bakunya tetap impor dari luar. Karena Indo belum ada yang bisa bikin bahan baku whey, jadi semuanya ya pada impor dulu. Kemasannya yang gue pegang ini yang versi 1,5 kilo buat 50 serving. Terus ada juga kemasan yang versi yang kecil, gue lihat di situ buat 12 serving. Udah, kemasannya cuma 2 varian doang. Gak ada yang kemasannya lebih besar lagi. Untuk Nutrifact yang disajikan di sini udah termasuk tinggi protein, rendah fat, dan juga rendah karbo. Kalorinya juga cuma 120-an kalori. Per 30 gram bubuknya tadi itu udah dapat 22 gram protein. Berarti protein rasionya itu ada di angka 73%-an ya. Wah, lumayan tinggi juga ini protein rasionya. Dia di sini komposisinya dia pakai dua sumber protein, whey protein isolate dan juga whey protein konsentrat. Dan tertulis WPI-nya itu di awal komposisi. Berarti WPI lah sumber yang paling dominan di produk ini. Ya, sayangnya dia di sini belum menjabarkan nih persentase kedua sumber protein tadi, berapa persen WPI-nya dan juga berapa persen yang WPC-nya. Terus bahan lainnya di sini cuma sebagai pelengkap aja sih, biar dapetin cita rasa yang lebih enak. Yang gue heran di komposisinya sini dia ada menambahkan premix vitamin dan mineral. Cuman di Nutrifact-nya di sini gak ada penjabaran soal multivitamin dan mineralnya, mikronutriennya. Padahal kan itu bisa sekalian bikin nilai plus juga itu ya. Tapi intinya di sini dia adalah yang menambahkan vitamin mineralnya karena ada penambahan premix vitamin mineral tadi. Cuman nggak tahu aja seberapa banyak yang didapat per servingnya tadi. Kalian mungkin bertanya-tanya, kok karbonya dapat 6 gram? Oke, gue jelasin di sini. Ini bukan kelas whey isolate ya, tapi kelas whey blend. Ingat, whey blend. Jadi selain isolate, dia juga ada whey konsentrat yang ditambahkan. Nah, whey konsentrat itu juga mengandung sedikit karbo ya. Ya, isolate juga mengandung sedikit karbo juga, tapi lebih rendah ketimbang konsentrat. Nah, ditambah lagi di sini ada macam-macam perisaknya kalau kita lihat di komposisinya tadi, dan itu sebenarnya bisa mempengaruhi total karbo yang didapat. Tapi sekelas whey blend karbonya per servingnya itu masih tergolong rendah kok ya, di sini 6 gram dalam 30 gram bubuknya tadi. Poin pentingnya itu kita udah megang 73% protein rasionya. Jadi 73% itu dari sumber proteinnya, dan itu termasuk cukup tinggi loh ya kalau sekelas whey blend. Kalau karbo maupun fatnya lebih banyak yang didapat, maka itu bisa mempengaruhi protein rasionya tadi menjadi menurun. Untuk varian rasanya cuma tersedia coklat ya, semoga nanti ada varian rasa yang lainnya. Bubuknya di sini mudah larut kok ya, teksturnya nggak kekentelan, terus agak sedikit berbusa di sini. Soal rasa menurut gua ini coklatnya pas, ada rasa maltnya juga, cuman kurang manis aja sih di sini. Ya sebenarnya gua nggak begitu persoalkan soal manis atau enggaknya. Kalau kurang manis ya wajar, soalnya gula yang didapat di sini cuma 1 gram per servingnya tadi. Tapi persoalannya adalah dia di sini kan udah ngasih macem-macem bahan tuh ya, buat perisa dan juga pemanisnya, pengentalnya. Seharusnya ya bisa lebih legit lagi dong soal rasa. Tapi kalau kalian penyuka rasa yang lebih legit, ya kalian tinggal akalin, airnya dikurangin. Gua tadi di situ pakai airnya sekitar 400-an mili. Coba kalian pakai airnya 150 milian. Nah, bisa lebih legit lagi itu. Tapi kalau kalian tipikal yang nggak suka legit nih, ya ini cocok. Intinya manisnya di sini nggak pakai gula pasir ya. Ini nih masih banyak yang salah dalam memahami gula di Nutrifact.
Jangan kalian sangka 1 gram gula per servingnya di sini itu dari gula pasir, atau di suplemen lain misalkan berapa gram gulanya itu dari gula pasir. Gula itu macam-macam ya sumbernya, bisa dari sukrosa yang sumbernya biasanya dari gula pasir, terus ada laktosa yang biasanya sumbernya dari susu, terus ada juga fruktosa yang sumbernya biasanya dari buah-buahan, dan macam-macam lagi sumber-sumber gula. Kalau mode susu kayak gini ya biasanya dia dari laktosa, tapi bisa juga karena dari penambahan bahan-bahan lain. Kalau misalkan ada penambahan sumber karbo atau perisa-perisanya tadi, itu bisa mempengaruhi total gula yang didapat. Cuman sayangnya di sini dia laktosanya belum ada dijabarkan di kemasannya sini. Cuman poinnya yang perlu kita tahu, dia ada menambahkan whey konsentrat. WPC itu masih mengandung laktosa di dalamnya walaupun sedikit. Tapi melihat dari gula yang didapat tadi yang 1 gram, berarti laktosanya itu udah tergolong rendah. Karena dominannya masih ada pada WPI. Ini dominan WPI ya berarti yang dipakai. Soal harga untuk kemasan yang versi 50 serving ini, gua lihat macem-macem di situ di marketplace-nya. Ada yang 500-an, ada yang 600-an. Kalau melihat dari official store-nya terakhir gue lihat itu ada di harga 575.000. Berarti per servingnya itu 11 ribuan dan per gram proteinnya ada di 500-an perak. Wow, whey protein harganya 11 ribuan. Yap, 11 ribuan buat dapetin 22 gram protein, 73% protein rasio, rendah lemak, rendah kalori, sudah BPOM juga dan udah halal juga. Sumber protein dominannya pakai isolate lagi ya ini ya. Nah, udah komplit kan? Paket ekonomis budget pelajar. Ini nih. Tapi masa sih bisa dapat 11 ribuan di era gempuran bahan baku yang sedang kencang-kencangnya? Pertama, ya dia ini kelas whey blend, gak cuman isolate, tapi juga nambahin whey konsentrat. Kedua, harga 11 ribuan itu per 22 gram protein. Kalau kita konversi pengen dapetin 25 gram protein, berarti harganya di 13 ribuan. Ya masih tergolong murah juga itu. Apakah isinya memang 22 gram per servingnya tadi? Nah, gua ada hasil lab dari mereka dan updatean terbarunya itu Trogenic Whey ini di hasil labnya dia dapat 74% protein rasio. Berarti itu udah sesuai ya dengan klaim protein di label kemasannya sini. Dan katanya Trogenic ini juga bakal update hasil lab secara rutin. Jadi biar terpantau terus nutrisinya. Kalau kalian masih ragu juga, silahkan kalian cek sendiri di lab Kesda setempat. Kebetulan gua belum bisa cek-cek lab karena di tempat gua itu nggak ada. Kudu ke kotanya dulu kalau mau analisis lab. Terus nggak bisa instan juga, perlu sabar nunggu hasilnya. Jadi kesimpulannya, Trogenic Whey ini adalah kelas whey blend, kombinasi protein dari WPI dan WPC. Protein rasionya udah cakep, Nutrifactnya juga udah cakep, harganya lebih cakep lagi. Cuman rasanya aja nih kalau bisa diimprove lagi nih, sama varian rasanya tambahin lagi lah, jangan cuma coklat doang ini. Kalau kalian ada alergi laktosa ya sebaiknya waspada, karena ini masih mengandung laktosa ya walaupun sedikit ya, karena dia dominannya pakai whey isolate. Kalau kalian masih penasaran ya tinggal beli yang kemasan kecilnya dulu itu. Oke, kayaknya segitu dulu infonya seputar Trogenic Whey Protein ini. Kalau kalian ada pertanyaan, masukan, kritikan ataupun saran, bisa isi di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.